Saya menduga bahwa suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Crazy Rich Pig Helena Lim ini hanya akan sebentar saja menyelesaikan hukumannya, dan setelahnya, saat mereka sudah selesai, akan tetap berstatus sebagai seorang Crazy Rich juga. Malah mungkin bisa lebih kaya daripada sebelumnya. Mengapa seperti itu? Yuk kita akan buktikan dengan kartu-kartu saya. Kalau seandainya ini adalah drama Korea, Netflix, atau penyedia konten streaming lainnya, maka saya pengen membocorkan akhir dari ceritanya ini nanti. Karena banyak sekali yang mengira bahwa dengan penetapan tersangka kepada 2 orang yang, ini kalau saya kira udah melebihi Crazy Rich ya, 271 triliun, itu yang diperkarakan. Kekayaan aslinya pasti lebih dari itu dong. Ini berakhir dengan tragis dan akan sad ending, terutama untuk Sandra Dewi dan keluarganya. Tapi saya melihat ini akan berbeda. Sepertinya kalau ini adalah sebuah drama Korea berepisode 14 episode, maka ini mungkin baru episode ke-7 atau 8. Biasanya saat si pemeran utamanya sedang kesandung masalah dan nanti akan diselamatkan oleh sebuah penyelamatan yang akan dramatis. Mengapa saya melihat seperti itu? Yuk kita akan lihat kartu-kartunya. Kisah sang Cinderella, Sandra Dewi, yang beneran bisa menikah di Disneyland, di kastilnya, dengan tema Cinderella, dan sepatu kacanya. Ini semuanya beneran ada. Ini dianggap berakhir tragis saat suaminya digelandang. Perihal penyalahgunaan izin tambang yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga 271 triliun. Saya nggak bisa bayanginya. 271 miliar aja. Itu sebanyak apa? Ini 1000 kali lipatnya. Dan langsung seluruh mata, perhatian, dan spotlight di Indonesia ini mengarah kepada pasangan yang dianggap sebagai pasangan impian dan seperti keluar dari sebuah buku cerita. Harvey Muiz yang lahir dari seorang keluarga konglomerat yang juga sangat low profile, tidak pernah terlihat flexing harta-hartanya. Sandra Dewi yang memulai karirnya menjadi seorang bintang film yang juga terkenal, nggak pernah aneh-aneh, dan bersih track recordnya. Ini tiba-tiba diberitakan suaminya terlibat dengan penyalahgunaan izin tambang, timah ilegal yang ada di Pulau Bangka, pulau tempat tinggal Sandra Dewi sebelum dia hijrah ke Jakarta dan menjadi selebrita. Memang seakan-akan dunia menjadi hancur, masa depan menjadi hilang dan runtuh semua hal yang kemarin dibangunnya. Tapi itu saya pikir hanya ada di benak orang-orang yang menganggapnya seperti itu. Orang-orang yang mungkin saja sepanjang hidupnya belum pernah merasakan punya uang sebanyak mungkin 1 miliar sekalipun. Mereka beranggapan bahwa hidup Sandra Dewi dan suaminya ini sudah hancur lebur karenanya. Berrompi oranye diumumkan ke seantero negeri dan dianggap merupakan hasil dari penyelidikan yang ternyata melibatkan juga Crazy Rich Patina Kapuk Helena Lim yang sangat dihormati oleh banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Mari kita lihat saat Rudy Salim diminta untuk menyebutkan siapa yang dianggap sebagai sultan, dan Rudy Salim di sini mensejajarkan si Cik Helena Lim ini tadi sejajar dengan Tommy Winata dan pemilik BCA Pak Budi Hartono. Yuk kita lihat videonya. Itu sultan beneran itu kan. Jadi dia punya hotel begitu banyak, properti begitu banyak. Yang kedua, bosnya ini kawasan PIK, ya kan? Jadi kebayang ya dia ini seperti apa, dan kebayang suami Sandra Dewi ini seperti apa juga. Ini adalah kasus yang sangat besar dan pasti sangat menyita perhatian. Apakah ada hubungan dengan sidang sengketa hasil pemilu yang saat bersamaan juga dilakukan? Itu nanti kita akan bahas. Tapi saya ingin mengatakan bahwa cerita ini sepertinya akan jauh dari berakhir dengan tragis atau sedih. Ini masih akan menjadi sebuah cerita, sebuah kebangkitan, dan akan berakhir dengan bahagia, paling tidak untuk keluarga mereka. Mengapa seperti itu? Yuk kita akan lihat kartu-kartu berikutnya. Ini kita bicara tidak hanya kisaran miliar, tapi triliun itu kisarannya kisaran GDP sebuah negara mungkin. Dan itu baru yang dikorupsikan, bukan keseluruhan hartanya. Jadi kebayang gap antara si kaya dan si miskin ini sebesar apa. Dan jika ini saja tertangkap, artinya ada bos-bos yang lain yang di atas yang kekayaannya berpuluh-puluh kali lipat pula. Tapi yang pasti
271 triliun ini tidak akan mungkin akan hanya dikelola seorang diri, hanya dengan orang-orang di sekitarnya, atau segelintir orang saja yang jumlahnya mungkin hanya 5, 10, 15, 20, pasti melibatkan banyak orang di dalamnya. Tapi kita tidak bisa mengetahui secara pasti dan mungkin hanya bisa menduga-duga saja. Tapi yang pasti di sini, uang sebesar itu nggak akan mungkin bisa mudah untuk berpindah atau mengalir tanpa ada oknum pengusaha yang terlibat di dalamnya. Siapa yang setuju? Tulis komentar di bawah sini. Dan jika uang 271 triliun ini diputar, saya pasti yakin sekali bahwa siapapun yang ada di situ dan mengetahui resikonya, apalagi jika mengetahui bahwa ini adalah sebuah operasi yang ilegal, pasti sudah mempersiapkan sekocinya. Orang-orang yang melakukan hal yang legal saja, mereka sudah memiliki sekoci yang akan menyelamatkan mereka jika ada orang yang akan memperkarakan mereka, baik secara hukum atau di luarnya. Maka saya yakin sekali bahwa mereka ini sudah menyiapkan pelampung-pelampung atau rompi anti peluru berupa penasihat-penasihat hukum yang akan siap untuk, ya tentu saja, membela mereka, dan pasti sudah siap dengan jalan keluar yang merupakan celah-celah hukum yang pasti akan bisa ditemukan di sana. Ini saya katakan tidak dengan mengakali hukum ya, tapi jika ternyata kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya dalam kontrak dan juga hal-hal yang sifatnya akan bisa mendinai atau menghilangkan keterkaitannya, maka secara hukum bisa saja orang yang tersangkakan ini akan lepas dari dakwaannya. Dan saya yakin jika uang yang dikelola ini sebanyak 271 triliun, pasti akan telah mempersiapkan hal-hal yang marilah kita sebut sebagai sedia payung sebelum hujan. Dan kali ini hujannya sedang turun. Ini saya dalilkan atau saya lihat karena saat proses pengumumannya kepada publik, Harvey Muiz ini terlihat masih sangat percaya diri. Walaupun judul konten di dalam YouTube-nya terlihat lemas, terlihat tidak berdaya, tapi tatapan matanya tentu saja nggak akan salah. Coba bantu saya menilai. Tatapan mata ini menunjukkan bahwa dia meyakini apapun yang ada di depannya ini tidak seburuk yang orang-orang lain kira. Ini adalah tatapan seseorang yang yakin bahwa dia akan bisa selamat dari apapun yang dituduhkannya. Kembali, sekali lagi, saya tidak mengimplikasikan untuk mempermainkan hukum atau mengakalinya. Tetapi bisa saja dia sudah menyediakan banyak pelampung atau banyak payung sebelum hujan ini tiba. Dan jika hal itu terjadi, maka saya yakin sekali bahwa dugaan penguasa itu tidak hanya penguasa, tapi orang yang saya duga juga sangat kuat akan ada di baliknya. Dan bisa saja saya menduga ini adalah orang-orang yang juga akan memiliki kedudukan dalam pemerintahan yang saat ini berada. Bisa saja. Dan jika mengingat hal-hal di luar itu bahwa Harvey Muiz ini lahir dari keluarga yang sangat kaya raya, konglomerat yang memang sudah selama puluhan tahun mengelola bisnis yang nggak kaleng-kaleng, maka mereka pasti memiliki koneksi yang akan sangat besar dan banyak yang akan bisa memberikan, let's say, sebuah nasihat bagaimana harus menghadapi ini. Saya ingat waktu saya SMP dulu, teman saya yang datang dari keluarga biasa-biasa saja, dan usianya saat itu baru 13 tahun, tertangkap razia, kemudian sesumbar kalau dia memiliki seorang paman yang merupakan anggota kepolisian. Ini hanyalah anak kecil umur 13 tahun. Walaupun saya nggak yakin pamannya akan mau bantu, tetapi kebayang kalau orang yang memiliki usaha hingga ratusan triliun rupiah, kira-kira akan meminta tolong sama siapa ya? Tapi yang pasti, karena hal ini, pasti banyak yang tidak bisa tidur nyenyak, karena 271 triliun. Ini pasti telah mengalir kemana-mana. Dan uang ini pasti pernah menjadi sebuah sumber penghasilan untuk banyak orang yang ikut menikmatinya. Tinggal kita doakan saja kejaksaan dan kepolisian akan sanggup mengusut ini hingga ke titik yang terendah nanti. Tapi apakah ini akan terbongkar? Walaupun akhirnya mungkin akan berakhir dengan happy ending untuk pelakunya. Saya kira memang harus tetap dilakukan upaya untuk melakukan penekanan agar hal ini menjadi sesuatu yang mengancam bagi
si tersangka ini tadi. Jika dilihat bahwa dia masih terlihat percaya diri, itu artinya memang ini semua hanyalah sebuah episode dalam episode panjang drama Korea yang saya duga akan berakhir dengan bahagia. Tapi jika ternyata ada sesuatu yang lebih berharga dipertaruhkan di sini, lebih berharga daripada 271 triliun yang ada di depannya ini, maka mungkin saja dia akan membeberkan semua hal yang terjadi dan menunjukkan siapa saja yang terlibat di sini. Apa yang lebih berharga dari 271 triliun itu? Yang jika ternyata itu terancam, maka dia akan mau melakukannya. Kalau buat saya, tentu saja keluarga saya. Dan jika ingin membuat tersangka mengaku, saya pikir cara yang lainnya adalah mengadunya dengan lawan bisnisnya. Karena lawan bisnis biasanya memiliki rahasia yang sama dan mengetahui rahasia lawan bisnis lainnya, sehingga ini semua akan lebih mudah untuk diketahui. Dan jika aliran dananya ini sudah bisa ditelusuri, maka akan sangat mudah untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini, baik ke atas atau ke bawahnya. Tapi kalau ternyata hal ini terus kemudian diketahui oleh lawan bisnisnya, bukankah nanti lawan bisnisnya akan mengambil alih dan ya sebenarnya hal ini akan tetap terjadi, cuman berbeda orang saja? Ya, itu mungkin saja, karena sebenarnya hal seperti ini pun, ini sudahlah bukan rahasia umum lagi. Dan setelahnya malah ini terlihat tambah kaya raya dan lebih sukses daripada sebelumnya. Bisnisnya menjamur dan bahkan mungkin menjadi salah satu Crazy Rich yang jika kita mencari kontennya di YouTube, ini masih ada, berteman dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Dan saya akan menduga bahwa kasusnya bisa saja akan seperti itu. Maka ini semua sejatinya hanya akan bisa selesai jika hal ini terjadi, yaitu turun tangannya Pak Jokowi dan diberlakukannya undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan para tersangka dan terdakwa korupsi ini, agar mereka ini tidak bisa melakukan kejahatannya. Karena bayangkan, jika kalian korupsi 271 triliun, dan terus kemudian kalian dipenjara ya 5 tahun saja, dan setelahnya itu kalian bisa menikmati duitnya. Coba kalian pikirkan, ada nggak pekerjaan yang kalau kita kerjakan selama 5 tahun, dan anggap saja kita bekerja 24 jam seharinya, maka penghasilan kita akan 271 triliun. Bukankah kalian juga mau melakukannya? Dan agar hal ini terjadi, saya kira Pak Jokowi pun tidak akan bisa mengesahkan undang-undang tersebut. Dan hanya beberapa gelintir orang saja yang bisa melakukannya. Mungkin nggak sampai 10 orang. Coba kita tanya saja kepada Pak Bambang Pacul. Siapa yang akan kira-kira bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset ini agar jumlah koruptor ini bisa berkurang secara drastis di negeri ini. Mari kita tutup konten ini dengan video yang akan menunjukkan siapa yang sebenarnya akan bisa menghukum orang-orang yang telah merampas uang negara sampai sebanyak ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat menonton. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak.